Ya, Silakan Pak Iqbal. iya Pak. Iya Pak, mau tanya apakah ada saham yang memang dari awal eh, Pak Teguh waktu awal kali invest ya mungkin ya gitu ya di awal-awal, apakah masih ada yang di hold gitu? Kalau misalkan memang masih ada, eh, itu berapa lama Pak gitu holding periodnya dan biasanya ada karakteristik atau kriterianya tuh seperti itu. Itu aja sih Pak pertanyaannya Pak. Saya jawab ya. Ya, Jadi ini juga sering orang salah kaprah tentang hold forever. Orang tuh pengennya beli habis itu nggak dilihat-lihat lagi gitu. Bisa dipegang sampai 10 tahun, 20 tahun. Ya nggak bisa begitu Pak. Perusahaan itu ada masanya. Ada perusahaan yang dulu bagus sekarang jelek. Ada perusahaan yang mungkin sekarang nggak menarik, suatu hari nanti jadi menarik. Justru disitulah kita itu menariknya di investasi saham itu. Kalau kita pemilik perusahaannya itu sendiri, ya nggak segampang itu untuk jual perusahaan, lalu banting setir ke usaha yang lain. Tapi kalau di saham, ya kita kan bisa tinggal jual aja perusahaannya, lalu pindah ke perusahaan lain gitu ya. Jadi maksud saya adalah, betul saya nggak trading harian, nggak. Saya nggak ada itu beli hari ini jual besok, atau beli pagi jual sore, nggak. Tapi kalau misalnya kita beli saham hari ini, beberapa bulan dari sekarang, atau 1-2 tahun dari sekarang, kita lihat perusahaannya sudah tidak bagus lagi misalnya, atau harga sahamnya sudah naik terlalu tinggi sehingga valuasinya juga sudah tidak bisa lagi dijustifikasi, sudah sangat mahal, itulah waktunya kita jual. Jadi kalau dirata-ratakan, saham kita itu holdnya itu, Pak Iqbal, antara 6 sampai 12 bulan atau paling lama 2 tahun. Jarang lebih lama dari itu. Termasuk saham-saham batu bara yang kita pegang hari ini, suatu hari nanti kita akan jual. Kapan jualnya kita nggak tahu, tapi eventually akan dijual gitu. Karena harga batu bara itu kan siklus ya, siklikal, nggak akan selamanya di atas gitu. Nah tapi balik lagi, ada nggak Pak Teguh, saham yang Pak Teguh dari dulu sampai sekarang masih di hold? Ada. Unilever Pak. Unilever. Tahun 2013, saya beli saham Unilever senilai 20 juta rupiah. Waktu itu duit 20 juta itu ya dibilang kecil, dibilang besar enggak, tapi dibilang kecil juga enggak lah. Karena ya net worth saya ketika itu juga ya kecil lah, enggak seperti hari ini ya. Waktu itu saya belum punya 1 miliar juga belum punya tahun 2013 itu. Jadi 20 juta itu lumayan gede lah. Saya beli Unilever itu sebelum stock split Pak Iqbal di harga 27.000. Kalau sesudah stock split berarti sekitar 5.500. 500 ya. 5.500. Dan Pak Iqbal bisa lihat harga Unilever sekarang berapa. Berarti posisinya bagaimana? Nyangkut dong. Nyangkut, bayangin. Saya pegang Unilever dari 2013 sampai sekarang. 9 tahun. Nyangkut. Ya meskipun kalau dari dividennya, kan tiap tahun dapat dividen ya Pak ya? Iya. Dan dividennya cukup besar. Ya totalnya itu, kemarin saya sempat hitung, total dividennya itu selama 9 tahun ini lebih dari 1.000 rupiah, sekitar 1.300 rupiah. 1.300 rupiah. Jadi kalau misalnya ngitung dividennya ya masih balik modal lah. Tapi tetap menurut saya ya, 9 tahun itu sangat berharga Pak. Kalau kita beli saham lain mungkin hasilnya cuan jauh lebih gede. Dan memang betul, saham-saham saya yang lain selama 9 tahun ini cuan luar biasa semua. Saham yang istilahnya kita beli, eventually kita jual lagi gitu. Dan untuk saham yang kita hold forever ini ternyata nggak maksimal. Profit, betul, tapi nggak besar profitnya. Nggak besar. Meskipun tetap saya hold, kenapa? Ya jadi kayak pajangan aja sih. Ya kan? Di rekening saya itu gitu loh. Saya bisa cerita gitu nanti sama anak saya gitu ya. Namanya anak muda nih, pastilah namanya mereka trading saham itu pertama kali pengennya cepet trading. Beli jam 9 pagi, jam 9 lebih 5 menit udah dijual. Itu pasti. Namanya anak muda, pemula, pasti semuanya seperti itu. Nah nanti saya tunjukin gitu loh. Nih bapak kamu ini pegang Unilever ini dari zaman kamu belum lahir ya, masih di hold sampai sekarang. Cuman satu saham itu doang padahal. Yang lainnya apa namanya buat trading juga, semi trading bisa dibilang seperti itu. Nah, dan karena nilainya juga tidak signifikan, ya. Ya cuma 20 juta ya dibanding kita sekarang punya aset ya cuma pajangan jatuhnya seperti itu.
Tapi dari pengalaman dari situ, Pak, dan ketika saya pelajari lagi cara investasinya Warren Buffett, ya, dengar, Warren Buffett itu, dia itu ketika awal-awal dia bikin partnership, sekitar tahun 1956, dan juga pada tahun 60-an, betul dia beli saham itu enggak besoknya dijual, atau bahkan bulan depan dijual. Tapi kalau udah 2, 3, 4 tahun, eventually dijual juga, Pak. Waktu awal-awal ya, waktu awal-awal. Baru sekitar tahun 80-an, ketika satu, pengalamannya dia sudah sangat banyak besar, dan kedua, duit dia itu udah gede banget, sehingga ya udah susah lah kalau mau keluar masuk lagi seperti itu. Tapi itu baru di tahun 80-an, setelah dia berpengalaman hampir 30 tahun sebagai investor saham itu sendiri. Karena duit dia udah terlalu gede, ya sudah hold forever saja gitu. Nah jadi dari situ, ya duit kita kan masih kecil, Pak. Nggak usah dibandingin sama Warren Buffett lah. Sama Pak Lau Keng Hong juga, kita kecil lah. Kita masih receh. Ya kenapa kita harus hold forever? Kinerja Warren Buffett itu dari tahun 80-an sampai sekarang memang masih profit. Betul. Tapi tahun-tahun terbaik dia itu, dekade terbaiknya itu tahun 60-an. Dari sisi persentase profit ya, bukan dari sisi nilai dolar profitnya. Ya. Rata-ratanya Warren Buffett itu di tahun 60-an, Pak. Itu sekitar hampir 30% per tahun. Tapi mulai tahun 80 ke sini agak turun menjadi sekitar 20%. Tetap profit, tetap luar biasa, tapi tidak maksimal. Dan kita nggak bisa nyalahin dia juga karena ya bagaimana kita kelola dana ribuan triliun, Pak. Bayangkan, ribuan triliun. Lah kalau duit kita masih ratusan juta, puluhan juta, ya nggak usah seperti itu gitu. Saya pikir cukup, baik Bang? Cukup? Ya Pak, cukup. Karena memang suka ada misleading ya Pak, terkait dengan keyword holding forever itu gitu. Jadi saya jadi apa namanya, saya udah pernah nulis juga di artikel ya. Kalau misalnya kita beli saham itu, kan syaratnya ada 3. Valuasinya murah, kinerja bagus, prospek cerah. Nah 3 faktor ini suatu hari nanti bisa berubah. Entah itu harganya naik menjadi sangat mahal, kinerja perusahaan tidak lagi bagus, atau terjadi peristiwa penting tertentu yang mengubah prospek perusahaan. Gudang garam, Sampurna, rokok itu dulu bagus untuk jangka panjang. Tapi ketika nih pemerintah ini istilahnya dalam tanda kutip kejam, ya, cukai naik terus, ya mau tidak mau prospeknya berubah. Ya berarti nggak layak lagi untuk jangka panjang, setidaknya untuk saat ini. Dan itu berlaku untuk semua saham apapun gitu, nggak hanya rokok gitu. Kalau ada peristiwa penting yang mengubah prospek, ya udah, kalau kita pegang kita jual dulu gitu. Cukup, baik Pak. Ya, cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Lanjut ya.